1 bulan lamanya, kami telah menjalani kehidupan kami sebagai siswa SMA. Banyak hal baru yang belum pernah dirasakan saat SMP. Terlebih, kita bisa merasakan banyak siswa dengan berbagai karakter dan bebas. Perjalananku untuk meraih impianku begitu nyata. Aku telah menyusun beberapa hal untuk kupersiapkan untuk masa depan yang aku idamkan. Aku mencari beberapa informasi kesiswaan yang mendukung langkahku. Salah satu hal terkuat yang dapat menunjang universitasku kelak adalah lomba dan ekstrakurikuler SMA. OSIS memanggil siswa dari berbagai kelas 10 untuk berkumpul di aula sekolah karena ada pengarahan kegiatan ekstrakurikuler. Mereka menjelaskan bahwa ada beberapa ekstrakurikuler yang dapat diikuti siswa. Ada 2 kategori, yaitu wajib dan minat. Ekstrakurikuler wajib adalah pramuka, sedangkan untuk minat, siswa dapat memilih dari daftar yang tersedia. Masing-masing ekstrakurikuler minat memiliki batasan anggota dan ada seleksi saat siswa berminat bergabung. Masing-masing ekstrakurikuler minat memiliki batasan anggota dan akan ada seleksi saat siswa berminat bergabung. Siswa dapat memilih ekstrakurikuler minat lebih dari 1. Aku sangat tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler taekwondo dan perpustakaan. Aku segera menyiapkan berkas untuk memasuki ekstrakurikuler tersebut. Setelah itu, kita akan dites oleh pengurus dengan berbagai tes tulis dan wawancara. Sierra memilih ekstrakurikuler ilmiah yang berkaitan dengan olimpiade. Sudah kubilang bahwa dia memang maniak ilmiah. Tiba saatnya giliranku diwawancarai ekstrakurikuler taekwondo. Sebenarnya waktu SD aku pernah mengikuti kursus taekwondo, tapi tidak lama karena beberapa alasan. Minat terhadap taekwondoku muncul lagi waktu SMA karena impianku adalah bisa memperoleh sabuk hitam dan tentunya punya kemampuan bela diri. Aku tidak ingin aku terlihat lemah dan tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku lolos menjadi anggota taekwondo karena memang pertanyaan dasar saja yang diajukan sehingga aku tahu jawabannya. Selamat bergabung di ekstrakurikuler ini. Kami harap kamu bisa berkembang pesat sesuai impianmu, ucap kakak pengurus. Aku berjabat tangan dengan ketua ekstrakurikuler itu. Dia sangat berwibawa dan sepertinya dia sudah mendapatkan sabuk tertinggi itu. Dia berada di kelas 12, kakak kelas. Yes, awal langkahku. Aku berkata kepada diriku dan tersenyum. Setelah itu, aku lanjut ke stand kedua untuk mengantri dan menyerahkan berkas anggota perpustakaan. Banyak siswa yang ternyata tertarik dengan klub baca itu. Aku tidak menyangka aku akan memperoleh banyak teman baca dari klub ini. Aku berada di urutan 4 dari baris antri dan di belakangku masih ada deretan panjang yang tidak tahu jumlahnya karena aku tidak bisa melihat pasti. Tiba giliranku untuk maju dan tes anggota. Beruntung lagi aku lolos, aku sangat senang bisa meraih 2 pencapaian awal ini. Selamat bergabung dengan ekstrakurikuler perpustakaan. Kita akan menjadikan literasi bukan sebagai hobi saja tapi lebih dari itu, ucap pengurus klub itu dengan mata tersenyum. Aku tersenyum dan berterima kasih untuk membalasnya. Lalu aku keluar dari stand itu dan memperhatikan barisan stand ekstrakurikuler yang masih panjang. Wait, nggak salah lihat kah? Dia juga join. Aku menatap sipit karena silau matahari. Real boy, dia beneran daftar. Aku terkaget sambil memegang dadaku karena jantungku seakan terketuk. Jadi kita akan bertemu setiap hari, ucapku dalam hati bingung. Siswa laki-laki itu yang wajahnya mirip seperti lukisan artistik itu yang kutemui di perpustakaan. Laki-laki dengan karisma yang tidak biasa. Aku hampir tersandung lubang tiang bendera karena memikirkannya. Untung refleksku bagus, jadi aku tidak jadi malu karena terjatuh. Aku segera menghampiri Sierra di kelas. Aku menghela nafas setelah sampai di kelas. Frasia, bagaimana kamu lolos join anggotanya? Tanya Sierra kepadaku. Apa? Oh iya, semua aman, aku lolos semua.
Aku sambil terengah-engah menjawabnya karena jantungku berdebar. Kamu nggak apa-apa, nggak sakit kan? Tanya Sierra panik. Enggak, ini tadi aku lari dari lapangan, ucapku kepada Sierra. Kenapa lari? Kamu ketemu Zaka lagi? Ucap Sierra menebak. Aku menggelengkan kepala karena tidak ingin memberitahu apa yang terjadi tadi kepada Sierra. Aku bergegas mengalihkan topik. Sierra, tadi bagaimana kamu lolos anggota ilmiahnya? Aku berbalik tanya kepadanya. Tentu dong, aku sama ilmiah sudah melekat satu sama lain. Aku nggak sabar buat ikut Olimpiade ini nanti karena pasti ada eventnya. Sierra membayangkan dengan senyuman karena sangat senang. Oh iya, tadi aku juga melihat ada siswa laki-laki yang ganteng banget. Mirip model begitu ganteng lah pokoknya. Matanya agak sipit begitu. Sierra menjelaskan sambil membayangkannya. Jangan-jangan dia join di ekstrakurikuler ilmiah juga. Tebakku dalam hati. Wah, dapat teman cogan ini nanti Sierra. Info-info ya kalau kalian kencan. Aku menggoda Sierra. Kita masih SMA, mana bisa cinta-cintaan. Nanti bagaimana universitas impian, hehe. Sierra menyangkal sambil tersenyum. Sekedar informasi burung yang kudapat, dia join ekstrakurikuler ilmiah dan perpustakaan. Lebih dari itu aku tidak tahu lagi atau mungkin dia juga join ekstrakurikuler sport. Wah, bayanganku sudah tidak bisa ditebak lagi. 1 minggu setelah penerimaan anggota, kami dikumpulkan untuk join grup chat karena semua informasi akan diumumkan lewat grup chat ekstrakurikuler masing-masing. Ting! Notifikasi chat grup berbunyi, tanda sudah memasuki grup chat. Masing-masing ketua pengurus membuka percakapan grup dengan cara mereka untuk menyambut anggota baru. Masing-masing ekstrakurikuler memberi pengumuman bahwa jadwal kegiatan akan dimulai 3 hari lagi karena perlu menyusun jadwal antar ekstrakurikuler agar tidak bentrok. Aku sangat menantikan hari itu, hari di mana aku mengembangkan potensiku agar lebih tajam lagi. Pramuka mendapatkan jadwal hari Jumat, taekwondo hari Selasa, dan perpustakaan hari Kamis. Aku segera mengambil buku harianku untuk menambahkan daftar kegiatan yang akan aku lakukan. Aku mencatat dan dengan spidol warna-warni agar lebih terlihat menyenangkan. Perjalananku akan aku mulai dengan baik di sini. Aku tidak akan membuang waktuku. Aku harus berusaha keras untuk kesuksesanku. Aku menggores spidol pada buku harianku. Aku mematikan lampu belajarku dan bersiap tidur untuk menyambut hari besok. Besok ada ujian fisika. Aku sudah belajar sebagian semalam. Semoga hasilnya memuaskan besok. Aku menarik selimut dan bersiap tidur. Guru fisika telah membagikan kertas soal kepada kami. Terdapat 10 soal uraian. Kita perlu menyelesaikan soal dengan cara yang kita pahami selama kelas fisika. Aku mengerjakannya agak ragu pada beberapa soal karena aku lupa rumusnya. Kalian tahu rumus fisika itu bercabang. Jadi, jika tidak ingat dasarnya, pasti tidak bisa mengerjakan tingkatannya. Sierra tampak fokus tapi pasti dalam menggoreskan penanya pada lembar jawabannya. Ya sudah kotak-katik malah hasilnya desimal dan ratusan ribu. Sudah gak kuat aku. Aku menghela nafas pasrah karena tidak menemukan jawabannya. Kertas jawaban dan soal dikumpulkan ke depan di meja guru. Aku menarik kursiku dengan pasrah karena memiliki firasat nilaiku terjun bebas. Frasia, bagaimana tadi aman kan soalnya? Tanya Sierra pasti. Nggak tahu deh, aku beberapa soal lupa rumus dasarnya. Mungkin jawabannya tidak pasti. Jawabku lemas. Tidak apa-apa, nanti kita belajar bareng lagi untuk menajamkan fisika. Kita pasti bisa menyelesaikan semua soal fisika. Percaya padaku. Ucap Sierra menyemangatiku dan menepuk bahuku. Baiklah, aku akan belajar lebih keras lagi ke depan. Ucapku karena semangatku seakan bertahap mendobrakku. Oh iya, ekstrakurikulermu dapat jadwal hari apa? Tanyaku penasaran. Aku dapat hari Rabu. Jadi habis jam sekolah, aku langsung ekstrakurikuler ilmiah nanti. Fighting, jangan lupa nanti aku ajari fisika dan kimia. Ucapku sambil menggoda Sierra.
Siap, kupastikan kamu melahap habis soal-soal fisika dan kimia dengan mudah. Tawa Sierra kepadaku. Jam 3 sore. Bel sekolah berbunyi tanda kelas sudah usai. Kami merapikan peralatan tulis dan memasukkannya ke tas. Sierra dan aku bersiap menuruni tangga dan kami berpisah di lapangan karena Sierra ada ekstrakurikuler ilmiah. Aku melambaikan tangan kepadanya karena aku pulang lebih dulu. Sierra menuju gedung khusus ekstrakurikuler ilmiah dan di belakangnya tampak 3 siswa juga menuju arah yang sama. Tak sengaja aku melihat laki-laki itu lagi. Ternyata benar yang dikatakan Sierra. Laki-laki itu mengikuti ekstrakurikuler ilmiah bersama Sierra. Wah, pasti dia juga hebat seperti Sierra. Dia pandai memecahkan mata pelajaran killer. Aku membayangkannya sambil tersenyum tipis. Aku bergegas menuju gerbang sekolah untuk menuju ke halte bus. Tak lupa aku menyapa Bapak Satpam yang membantu menyeberangkan siswa lain. Bapak, pulang dulu ya saya. Aku tersenyum kepada Bapak Satpam. Ah, iya, selamat pulang sampai bertemu di sekolah besok. Jawab Bapak Satpam dengan ramah. 3 menit setelah sampai halte, bus yang akan kutumpangi sampai dan aku segera naik bersama siswa lain. Aku duduk di tempat favoritku di dalam bus, dekat jendela. Aku memasang earphone-ku dan memutar lagu di playlistku. Aku menikmati lagu di playlistku sepanjang bus berjalan menuju halte dekat kompleksku. Tak terasa bus telah sampai di halte dekat kompleksku. Aku segera turun dan melepas earphone-ku. Aku berjalan menyusuri jalan arah kompleksku. Kedua tanganku menggenggam kedua tali ransel. Angin sejuk menerpaku dan sehingga rambutku terhembus lembut karenanya. Aku menyingkirkan poniku ke samping telinga karena menutupi arah pandangku. Beberapa langkah lagi aku sampai di pintu rumahku. Aku menaiki tangga satu demi persatu untuk mengetuk pintu. Aku pulang, ucapku sambil membuka pintu. Ah, selamat datang, cepat ganti baju dan makan. Mama sudah siapkan makan sore untukmu. Ucap Mama yang sedang mencuci peralatan dapur. Aku segera masuk ke kamarku dan meletakkan ranselku di kursi meja belajarku. Aku langsung menghempaskan tubuhku ke tempat tidur. Langit-langit kamarku seakan mendeskripsikan apa saja yang aku lakukan hari itu. Aku menatap jendelaku dan mengamati langit mulai gelap. Aku segera menutup jendela dan korden jendela. Aku segera melepas seragamku dan menggantungnya lalu bergegas mandi. Air dingin segar membasahi tubuhku, seakan menenangkan hariku. Aku membersihkan tubuhku dengan baik dan bergegas untuk makan malam. Aku menuruni tangga dan menuju meja makan. Ku ambil piring dan nasi serta lauk dan sayur yang tersedia. Terdengar gemerisik air hujan membasahi atap rumah. Wah, hujan ya? Untungnya aku sudah sampai rumah. Kakak belum pulang, Mah? Tanyaku sambil menyendok makanan di piring. Belum kayaknya, dia lembur lagi, paling dia pulang jam 9, ucap Mama sambil mengambil nasi dan lauk. Aku dan Mama makan malam bersama hari itu. Semenjak papaku meninggal 3 tahun lalu, rasanya agak sepi di rumah tapi terobati dengan sosok kakakku yang sangat pengertian kepada kami. Bagaimana tadi sekolahnya? Apa ada hal yang menyenangkan? Tanya mamaku. Seperti biasa sih, Ma. Tapi besok aku akan mulai ikut ekstrakurikuler karena jadwalnya sudah keluar. Oh iya, besok aku pulang agak malam ya. Aku mengunyah dan menatap mamaku. Iya, pulang hati-hati ya, ucap Mama. Aku mengangguk dan segera membereskan piringku. Ma, aku ke kamar ya, mau ngerjain PR, ucapku sambil mencuci piringku. Aku menyalakan lampu belajarku dan duduk untuk melihat agenda besok. Aku akan mulai mengikuti ekstrakurikuler perpustakaan besok. Akan kupastikan apakah benar dia menjadi anggota ekstrakurikuler tersebut. Aku mengerjakan beberapa PR yang masih tersisa. Tak terasa sudah jam 10 malam. Aku bergegas memasukkan buku dan PR yang telah kukerjakan ke dalam tas. Aku segera mematikan lampu dan menarik selimut. Hari itu tiba. Aku sampai di gerbang sekolah dan segera menuju ke kelasku.
Beberapa siswa sudah mengambil tempat duduk masing-masing. Sistem tempat duduk kami acak. Siapa cepat, dia dapat. Ah, Ciara belum datang. Aku sambil memerhatikan kelas. Waduh, tinggal tersisa bangku depan, ya udahlah mau gimana lagi. Aku menghela nafas dan menarik kursi. Tak lama setelah itu, Ciara datang. Depan. Ucap Ciara kepadaku dengan kaget. Tinggal ini sama belakang, Rah. Ucapku sambil menatap Ciara yang masih berdiri. Ya, lebih baik depan sih daripada belakang gak denger apa-apa. Ciara tersenyum kepadaku. Kami pun duduk bersama sambil mengobrol beberapa hal kemarin. Wah, seru banget ekstrakurikuler hari pertama kemarin. Aku dapat banyak teman ilmiah tahu, Frah. Ucap Ciara senang. Oh iya, aku juga kenalan sama cowok ganteng di ekstrakurikuler ilmiah kemarin. Yang aku bilang mukanya mirip model itu. Namanya unik banget, Hachiro. Ucap Ciara dengan semangat. Hachiro? Tanyaku penasaran. Aku tanya nama dia kok unik, ternyata nenek moyangnya ada yang keturunan Jepang. Selain itu dia putra ke-8, jawab Ciara. Hah, pantas saja dia sangat menarik, ada darah Jepang, gumamku pelan. Selain itu, di hari pertama dia sangat tertarik dengan persoalan kimia, fisika, dan matematika. Kayak sudah sepaket komplit banget kan? Sela Ciara. Ah, aku jadi ingin dekat dan belajar bareng di luar kelas sama dia. Ucap Ciara sambil menutup mata dan membayangkannya. Aku tergerak menatap Ciara yang sedang berharap. Hah, tiba-tiba banget ini. Baru juga pertama. Aku tertawa mendengar ucapan Ciara. Ya nggak berdua lah, Frah. Kamu juga bakal ku ajak kalau beneran kejadian nanti. Senyum Ciara. Aku menatap Ciara sambil menunjuk diriku. Betul, aku mau teman-temanku nanti pada pinter mapel killer biar bisa ikut olimpiade bareng. Ciara tertawa sambil membayangkan. Aku menghela nafas lega karena Ciara tidak sadar aku tertarik dengan Hachiro. Percakapan pagi itu terasa mengagetkan sekaligus berita menyenangkan untukku. Kelas telah dipenuhi siswa seiring percakapan berlangsung dan bel berbunyi tanda sekolah dimulai. Semua guru yang bertugas keluar dari ruang guru dan menuju kelas masing-masing. Jam pertama kelasku adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Kelas dimulai dengan baik dan banyak siswa yang telah memahami beberapa kosakata dan grammar, bahkan ada yang sangat pandai dalam berbicara bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisku masih di level pertengahan. Kelas terasa sangat hidup karena semua siswa sangat antusias dalam belajar bahasa Inggris. 2 mapel pelajaran telah usai. Aku bertugas membawa tumpukan buku tugas kimia ke ruang guru. Tumpukan buku itu sangat banyak dan berat, tapi aku bisa membawanya sendiri. Guru kimia sudah lebih dulu ke ruang guru. Aku segera bergerak untuk merapikan buku-buku yang ada di meja kelas untuk dibawa ke ruang guru. Frasia, kamu butuh bantuan bawa, ucap Zaka yang menghampiriku ke depan meja guru. Aku bisa membawanya kok Zaka, ucapku sambil menumpuk buku. Ini sangat banyak Frasia, biar ku bantu bawa ya. Zaka menyarankan. Ya udah deh, setengahan ya bawanya, ucapku sambil menatap Zaka. Kami membagi setengah buku yang akan dibawa. Kami tidak menghitung jumlahnya, hanya kira-kira beratnya sama. Woi Zaka, kamu mau kemana? Katanya mau menyanyi bareng sambil gitaran, ucap Tafin dari bangku belakang yang sudah berkumpul dan menyiapkan gitar. Bentar, aku bantuin Frasia dulu bawa buku ke ruang guru. Tengok Zaka yang akan keluar kelas bersamaku. Aku berjalan di belakang Zaka menuruni tangga dan sampai di lapangan. Tampak kelas lain yang sedang bermain sepak bola di lapangan karena mendapat jam olahraga. Kami melewati grup kelas tersebut. Aku terus berjalan dan tak terasa berjarak 2 meter dari belakang Zaka karena aku tertinggal. Bola yang akan ditendang ke arah gawang tak sengaja berbelok ke arahku dan mengenai kaki kiriku dengan keras sehingga aku tersungkur. Buku yang kubawa berserakan di tengah lapangan. Au, terdengar suaraku kesakitan karena lututku terasa nyeri dan ternyata kulihat berdarah karena terbentur lapangan. Siswa dan beberapa temannya yang menendang bola ke arahku segera menghampiriku.
Maaf, bolanya nggak sengaja berbelok, aku salah sasaran nendangnya. Ucap siswa itu sambil merapikan buku yang terjatuh. Ah, kamu terluka, apakah sakit banget? Ucap siswa itu karena panik aku memegang lututku. Zaka yang mendengar suara kesakitanku segera berbalik dan menghampiriku dengan segera. Frasia, aduh lutut kamu berdarah, kamu harus ke UKS sekarang. Kamu yang nendang, tolong bawa dia ke UKS dulu, aku mau naruh ini dulu. Zaka menunjuk siswa yang menendang bola kepadaku. Dia mengangguk dan aku berjalan agak menyeret kakiku karena sangat nyeri di lututku. Setengah aku berjalan menuju UKS, Zaka telah berlari masuk cepat ke ruang guru. Hampir sampai di pintu UKS, Zaka telah selesai meletakkan buku itu di ruang guru. Lalu dia menghentikan siswa yang membawaku dan meminta kembali ke lapangan. Siswa itu sekali lagi meminta maaf kepada kami dan aku mengangguk. Aku masuk UKS bersama Zaka. Aku duduk di bangku UKS dan Zaka segera mengambil kotak P3K. Dia mengambil obat merah dan plaster serta kapas. Dia membersihkan luka di lututku dengan lembut hingga aku lupa rasa nyeri itu. Aku menatap tubuhnya dari kursiku. Zaka, kamu perhatian banget. Aku bergumam dalam hatiku dan tersenyum. Aduh, Frasia sampai berdarah banget, berarti yang nendang itu kenceng banget. Ucap Zaka sambil membuka plester. Iya, aku merasakan tadi memang kenceng. Ah, nggak apa-apa, biasa siswa kalau main bola kan ambisius. Aku tertawa menjawab Zaka. Zaka mengepaskan plester sehingga menutup lukaku dengan sempurna. Zaka, makasih ya udah bantuin ngobatin lukaku. Aku menatapnya. Zaka tersenyum kepadaku dengan hangat. Kami segera kembali ke kelas. Kami melewati lapangan lagi dan kali ini aku berjalan berdampingan. Zaka ada di sebelah kananku untuk melindungi jika ada bola yang mengarah kepadaku lagi. Kami berjalan pelan-pelan menaiki tangga. Sampai di kelas, aku diantarkan di tempat dudukku. Sierra yang sedang mengobrol dengan bangku belakang kaget karena melihat aku kesakitan. Dia kemudian berbicara kepada Zaka. Woi, lu apain Frasia sampai mukanya kesakitan begitu? Sierra menatap sinis Zaka. Bukan gue, tadi dia ketendang bola di lapangan. Ucap Zaka panik karena dituduh. Sierra, nggak apa-apa, aku cuma kegores dikit kok, tadi jatuh di lapangan. Ucapku menenangkan Sierra yang akan marah. Aku berterima kasih kepada Zaka sekali lagi dan dia menuju ke belakang untuk menghampiri temannya untuk bernyanyi. Beberapa siswa perempuan yang berada di seberang bangkuku menatapku seakan menuduh aku ada hubungan spesial dengan Zaka. Hanya saja aku tidak meladeninya. Aku membuka bukuku untuk membaca materi yang telah berhasil aku tulis kemarin. Aku membaca bait per bait tulisanku sambil membayangkan goresan lembut saat Zaka mengobati lututku. Baru pertama kayaknya aku diobatin laki-laki selembut dan seperhatian dia. Semoga kita terus menjadi teman baik. Tak sengaja aku membaca tulisan di bukuku sambil tersenyum. Oh iya Frasia, nanti ada jadwal ekstrakurikuler kah kamu? Tanya Sierra sambil membuka lembaran bukunya. Iya, aku nanti pulang sekolah ada ekstrakurikuler perpustakaan, jawabku. Beneran gak apa-apa kan itu lututmu? Apa kamu gak izin aja? Ucap Sierra khawatir. Ini nanti sakitnya reda kok, kan gak mungkin aku ekstrakurikuler perpustakaan sambil belajar front kick taekwondo kan? Jawabku kepada Sierra sambil tertawa. Sierra menatapku lega dan tersenyum.